Tetapi Alkitab itu sudah dikanonisasi. Jadi tujuannya kanonisasi adalah untuk bagaimana para saksi mula-mula memberikan testimoni dan kesaksian bahwa apa yang terjadi pada saat itu ialah benar. Dan itu disaksikan banyak orang. Allah itu tidak dapat Anda suruh-suruh seperti itu. Kalau ini benar, saya mati di 1 bulan lagi. Siapakah kita manusia yang kecil, bahkan dibandingkan galaksi-galaksi lain itu kita sangat kecil. Kita berani menantang seperti itu. Dan kita berani suruh Allah. Itu yang kita anggap, kita sebut Allah itu untuk membuktikan. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Untuk Bincang Teologi hari ini kami akan membahas sebuah video dari Ustadz Abdul Wafi. Hal apa saja yang beliau bahas dalam video tersebut akan kita sama-sama diskusikan dengan Bro Gideon pada hari ini. Halo Bro, apa kabar Bro? Akan ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan pada hari ini terkait dengan pernyataan dari Ustadz Wafi. Yaitu yang pertama Bro, dia menyatakan bahwa ketika dia ada berdebat dengan orang Kristen, dia membuktikan bahwa manuskrip ada puluhan ribu. Dan dia nyatakan bahwa manuskrip sebanyak itu nggak tahu dapat dari mana, dipercaya atau tidak. Yang penting ambil semua, dicocok-cocokkan untuk menjadikan Alkitab. Dan kemudian orang Kristen menanggapi bahwa menurut orang Kristen yang berdebat dengan dia bahwa itu sudah lolos uji sehingga jadi Alkitab. Kemudian Ustadz Wafi mempertanyakan bahwa lolos uji menurut siapa dan apakah bisa dipercaya Alkitab yang sekarang? Gimana tanggapan Bro? Silakan Bro. Ya, terima kasih Bro. Yang pertama, saya mau katakan bahwa bukan lolos uji. Tetapi Alkitab itu sudah dikanonisasi. Jadi tujuannya kanonisasi adalah untuk bagaimana para saksi mula-mula memberikan testimoni dan kesaksian bahwa apa yang terjadi pada saat itu ialah benar. Dan itu disaksikan banyak orang. Itulah tujuannya. Sangat penting sekali. Untuk kalau kita benar harus ada fundamental, harus ada dasar yang tepat. Maka testimoni itu apa yang kalau kita katakan ada nabi bicara, Tuhan bicara kepada saya begini, begitu, A, B, C, D, E, F, G. Ya. Tetapi harus ada testimoni. Terjadi atau tidak. Tujuannya apa, sumbernya apa, kepentingannya apa, ya hubungannya apa antara antropologi dengan nubuatan itu dengan teologisnya. Itu harus dilihat. Nah, maka itu Bapak Gereja mula-mula memberikan testimoni. Itulah yang saya katakan terpenting. Bukan berarti manuskrip-manuskrip yang banyak itu, meskipun banyak, ya mereka banyak. Karena itu dari abad ke abad. Itu disalin. Setiap hari mencetak salinan. Itu banyak sekali memang. Tetapi isinya itu tidak sama sekali berbeda. Berbeda kata-kata iya. Tetapi tidak pernah berbeda dari intisari-intisari yang ada yang ditujukan itu tidak pernah berbeda. Salah satunya contoh misalkan kalau Anda pernah tahu ya, Anda tentu tidak akan mendebat orang Kristen kalau Anda belajar. Ya berarti kalau Anda mendebat orang Kristen, ya berarti Anda harus belajar dulu. Apakah Anda mengenal seperti ya, saya katakan mengenai seperti apa itu papirus manuskrip, siapa itu Clement, Origen, Eusebius, Vaticanus, Sinaiticus, Jerome, ya. Apakah itu Syriac manuskrip atau Pesita? Apakah Old Latin, ya, dan salinan dari bahasa Latin tua? Itu semua tergabung dan ada sistematisnya dari abad ke abad. Bahkan salah satu contohnya misalkan di Museum Inggris,
menyimpan beberapa manuskrip tertua yang berasal dari abad itu. Bapak gereja mula-mula. Itu menjadi sebuah testimoni bagaimana tulisan itu dapat dipercaya. Itulah kepentingan. Ya. Jadi sekali lagi tujuannya bukan kanonisasi itu berarti yang menentukan Alkitab itu adalah manusia. Bukan. Manusia hanya memberi testimoni bahwa ini ada bukti. Ini benar. Ini kejadian. Nah, gitu ya. Hanya itu saja. Apa yang Tuhan sampaikan itu benar terjadi. Ya, demikian bro. Iya bro, pertanyaan yang kedua, karena begitu banyak manuskrip dan menurut Ustadz Wafi tadi tidak jelas mana yang bisa dipercaya, maka dinyatakan karena hal itu maka Bible tidak bisa disetarakan dengan Al-Quran. Menurut dia tidak level Bible dengan Al-Quran. Alkitab berada jauh di bawah Al-Quran menurut Ustadz Wafi. Dengan hadis saja tidak selevel, apalagi dengan Al-Quran. Bagaimana tanggapan bro mengenai pernyataan ini? Silakan bro. Iya, tanggapan saya adalah itu opini kamu, silakan saja, kamu punya hak untuk beropini, kamu punya hak untuk merendahkan keimanan orang lain. Saya nggak akan larang itu, karena hak itu berada di dalam dirimu. Dan bagi saya tetap ada fakta. Fakta itu tidak bisa dihindari. Sejarah tidak bisa dihindari. Kejadian-kejadian historikal tidak bisa dihindari. Kamu mau bicara sepanjang lebar, tinggi apapun kamu merendahkan, tapi tetap ada acuan dasar aslinya yang menjadi sangat penting, yang membuat orang Kristen itu akan tetap yakin dan selalu yakin bahwa Alkitab itu benar bagi orang Kristen. Bagi non-Kristen, kalau tidak mau yakin, ya tidak apa-apa. Karena itu memang bukan jalan Anda. Sekali lagi. Tetapi kalau sifat untuk merendahkan, ya saya nggak tahu dasarnya apa dia rendahkan. Dia bilang jauh di bawah tuh fundamentalnya apa? Berdasarkan apa? Apakah karena hanya berdasarkan banyak salinan? Apakah Anda tahu bagaimana proses kitab suci Anda? Berapa banyak kopian dan berapa banyak bermacam yang berbeda-beda dalam kitab suci Anda? Terjemahan yang berbeda-beda, yang memiliki arti yang berbeda, ya. Tapi kami orang Kristen tidak pernah mau merendahkan itulah. Kalau ada orang Kristen merendahkan itu, tegur saja. Tidak pantas itu. Merendahkan keyakinan orang lain tidak pantas. Kalau mau bicara, bicara baik-baik, secara sehat, ya sudah. Jangan merendahkan. Karena orang yang merendahkan, karena dia sudah tidak tahu lagi dengan apa harus mengalahkan. Maka dia harus merendahkan. Itulah cara yang menurut saya tidak elegan sama sekali. Nah, jadi demikian menurut saya, bro. Thank you. Ya, thank you bro. Kalau kita berbicara merendahkan, ini ada satu kasus lagi bro yang akan saya tanyakan untuk pertanyaan terakhir hari ini yang sedang ramai bro, yang menurut banyak orang yaitu tentang seorang mualaf yaitu Agustan, mantan pendeta, yang dimana menurut banyak orang beliau merendahkan Alkitab, yaitu dengan cara beliau menaruh Alkitab pada bokong beliau dan beliau menyatakan kalau memang betul Tuhannya orang Kristen itu ada, maka dalam 1 bulan saya akan mati. Dan kemudian sekarang banyak berita kita lihat bahwa beliau sakit keras bro. Dan banyak orang menyatakan bahwa ini gara-gara penghinaan. Bagaimana tanggapan bro mengenai hal tersebut bro? Silakan bro. Iya, terima kasih, bro. Yang pertama, saya mengucapkan turut bersimpati kalau beliau mengalami sakit. Saya juga tidak mengatakan bahwa sakit itu disebabkan oleh tindakannya itu. Saya tidak berani pastikan itu. Apa karena memang pola hidupnya kurang sehat atau bagaimana? Ya kita juga tidak tahu. Tetapi setahu saya bahwa hakiki dari Allah itu adalah maha besar.
Allah itu tidak dapat Anda suruh-suruh seperti itu. Kalau ini benar, saya mati di 1 bulan lagi. Siapakah kita manusia yang kecil, bahkan dibandingkan galaksi-galaksi lain itu kita sangat kecil. Kita berani menantang seperti itu. Dan kita berani suruh Allah. Itu yang kita anggap, kita sebut Allah itu untuk membuktikan. Kalau itu cara pola pikir Anda, maka juga Anda memperlakukan keimanan Anda juga seperti itu. Kalau Anda menganggap bahwa saya yang menentukan ini benar atau tidak, saya yang menentukan kalau ini benar harus seperti ini, harus seperti itu, berarti Anda juga memperlakukan agama Anda sama. Dan Anda juga memperlakukan berarti Allah lebih kecil daripada Anda. Dan menurut saya itu yang tidak pantas. Kalau masalah sakit, saya tidak berkomentar soal itu. Saya hanya bisa turut bersimpati. Dan atas atas kejadian yang terjadi, biarlah menjadi pembelajaran antara saudara sebangsa. Janganlah kita saling menyakiti, ya. Janganlah kita saling merendahkan keimanan orang lain, karena itu menunjukkan nilai kualitas Anda. Ketika Anda tidak bisa menunjukkan kualitas Anda, maka cara satu-satunya haruslah dengan cara menyakiti, merendahkan dengan hal-hal yang negatif. Jadi kalau menurut saya, biarlah Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memaafkan, dan Tuhan yang memberkati supaya beliau cepat kembali pulih kesehatannya. Jangan sampai ada sesuatu yang buruk, ya. Ya, harapan saya itu. Ya, sehingga kita semua jangan memperlakukan Tuhan lebih kecil. Kita menantang Tuhan. Tuhan, kalau benar ini dari Tuhan, tolong Tuhan buktikan sama saya. Itu kita sedang punya pola pikir Tuhan lebih kecil daripada kita. Sehingga kita bisa suruh dia. Siapa kita bisa minta-minta. Karena di Alkitab selalu Tuhan bilang kepada Musa, Musa, aku akan menyertai engkau, bawa Israel keluar dari Mesir. Maka itu ketika itu pun Musa bicara sama Tuhan, Tuhan berikan mujizat. Tuhan buktikan. Tapi pertamanya inisiator sumbernya adalah Tuhan. Bukan Musa. Musa itu kecil, tidak ada apa-apanya kalau tidak disertai oleh Tuhan. Maka itu saya juga tidak pernah melakukan hal yang sebodoh itu. Menurut saya, hal itu sangat bodoh. Kalau saya pegang kitab suci orang lain, saya bilang kalau kitab suci ini bohong, ya, saya taruh di kaki atau saya taruh di bagian-bagian yang tidak pantas, ya, lalu saya katakan maka saya akan meninggal dalam waktu 1 bulan. Itu adalah cara pola pikir yang sedang menjadikan Allah lebih kecil daripada dia. Dan tidak pantas dia berteriak bahwa Allah maha besar. Kalau pola pikirnya aja menjadikan Allah itu seperti lebih kecil daripada dia. Demikian dari saya, bro. Thank you. Ya, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, ada hal yang mau kembali bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengar. Silakan bro. Kembali di dalam Kristen sendiri bahwa ketika Tuhan menjadikan seluruh alam semesta, sebelum dia menjadikan manusia dan menyediakan segala yang ada ini, ciptaan-ciptaan binatang dan semuanya dia siapkan dengan sangat baik, karena dia adalah kasih. Dia mau kita hidup dan merasakan kasih Tuhan. Maka bagi orang Kristen ketika ada orang lain yang merendahkan keimanan Anda, janganlah balas itu dengan sesuatu, ya, dengan hal-hal yang negatif juga. Dengan cara membalas, memberikan cacian, makian, itu sesuatu yang tidak pantas. Karena yang Allah ajarkan kepada kita adalah kasih. Bagaimana dari mulanya manusia itu ada, Tuhan sudah menunjukkan kasihnya agar manusia mengalami kasihnya. Sehingga bagi kita, orang Kristen, dalam menghadapi polemik yang ada, seperti kasus-kasus yang misalkan banyak orang merendahkan keimanan Kristen, hadapilah seperti orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Dan memang kita sudah mengalami kasih Tuhan. Karena kalau Anda sudah mengalami kasih Tuhan, maka gunakanlah. Anda harus tahu bahwa Anda adalah manusia dan Anda dikasihi. Maka ketika lawan bicara Anda adalah manusia dan meskipun dia merendahkan Anda, ya Anda harus memperlakukan dia sebagai manusia yang dikasihi. Dan bagi saya itu adalah hal yang terpenting untuk Tuhan mengajarkan kita. Kasih adalah dasar bagaimana dia mencintai kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini supaya semakin banyak orang bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan jika Bapak Ibu hendak bertanya, dapat menuliskannya pada kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.